Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hardianti Pratiwi dengan NIM 2207016104. Saya berasal dari kelas Psikologi 1C. Jadi di sini saya akan memberikan psikoedukasi tentang gangguan voyeurisme. Apa sih gangguan voyeurisme ini? Gangguan voyeurisme ini merupakan suatu gangguan seksual ketika individu memiliki suatu rangsangan untuk mendapatkan suatu kepuasan seksual dari mengobservasi ketelanjangan atau aktivitas seksual orang lain yang tidak menyadari bahwa mereka itu sedang diintip atau diamati. Nah, mereka yang memiliki gangguan ini tuh biasanya akan melakukan kegiatan melihat korbannya secara diam-diam. Meskipun pelakunya atau seorang yang mengidap gangguan ini memiliki resiko untuk tertangkap dan berurusan dengan hukum, tapi mereka akan tetap melakukan kegiatan ini atau mengintip seseorang secara diam-diam. Karena hal seperti ini tuh yang menambah ketertarikan mereka, karena mereka akan merasakan adrenalin yang mengalir. Di samping mereka itu mencapai kepuasan seksualnya. Nah, selanjutnya gejala-gejala gangguan voyeurisme. Apa aja sih gejala-gejalanya? Yang pertama, mereka tuh merasa tertekan dan tidak dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan baik karena dorongan dan fantasi yang dimiliki belum terpenuhi. Jadi ketika mereka sedang melakukan pekerjaannya, terus tiba-tiba mereka kebayang dengan fantasi-fantasinya yang mereka miliki tapi belum bisa mereka penuhi karena mereka sedang bekerja. Nah, ketika itu tuh dia kayak waktu bekerja tertekan dan tidak fokus karena yang mereka pikirkan hanyalah fantasi-fantasi yang ada dalam otaknya tentang hal tersebut. Jadi mereka merasa kayak tidak, pikirannya kemana-mana saat sedang melakukan pekerjaan atau tertekan tadi. Terus yang selanjutnya, merasa sangat terangsang ketika mengamati orang yang melakukan aktivitas seksual. Terus yang ketiga, melakukan tindakan mengintip yang tidak mendapat persetujuan orang lain. Jadi mereka ini tuh mengintip atau melihat seseorang dengan diam-diam tanpa seseorang itu tahu. Bahkan selain melihat atau mengintip, mereka biasanya mengambil gambar atau video korbannya secara diam-diam. Terus yang terakhir, kurangnya gairah seksual ketika tidak mengawasi atau mengintip orang lain. Nah, jadi sebenarnya tuh penderita voyeurisme ini memiliki perasaan bersalah ketika setelah mengintip orang lain, tetapi mereka tuh kayak sulit berhenti, bahkan kayak mengendalikan diri untuk tidak melihat, tidak mengintip seseorang tuh sulit sekali. Terus ini, cara mengatasi gangguan voyeurisme tuh bagaimana sih? Yang pertama itu dengan medication treatment. Jadi medication treatment ini tuh merupakan perawatan yang menggunakan berbagai macam obat anti-androgen yang dapat menghambat produksi steroid seks. Jadi maksudnya tuh dengan mengurangi kadar hormon seks pada pria yang bernama testosteron dan kalau wanita estrogen. Jadi dengan mengonsumsi atau perawatan dengan obat ini diharapkan hasrat seksual mereka bisa dihilangkan. Terus selanjutnya ada cognitive behavioral therapy atau CBT.
atau terapi kognitif perilaku. Jadi, orang yang menderita gangguan ini diminta untuk melatih empati mereka dengan membayangkan diri mereka berada di posisi korban yang sedang diintip oleh orang lain. Nah, jadi hal ini itu akan membentuk empati mereka yang kemudian disadari bahwa sebenarnya tindakan yang mereka lakukan itu tidak tepat atau salah dan dapat merugikan orang lain. Nah, selain pelatihan empati itu, teknik lain dari terapi kognitif perilaku ada pelatihan keterampilan sosial. Nah, jadi kan seorang individu yang memiliki gangguan ini tuh dianggap kurang memiliki keterampilan sosial. Jadi pengadaan pelatihan ini diharapkan akan dapat membantu mereka untuk memperbaiki kemampuannya berhubungan dengan orang-orang lain atau berhubungan dengan orang dewasa lainnya. Nah, keterampilan ini biasanya tuh meliputi keterampilan percakapan sosial, perilaku asertif, dan keterampilan berkencan. Dengan adanya pelatihan ini, seorang individu tadi akan mampu mulai berkencan dengan orang lain. Jadi kebiasaan buruk yang sering mereka lakukan dulu bisa dihilangkan atau paling tidak bisa dikurangi lalu dengan perlahan-perlahan nanti bisa dihilangkan. Terus yang terakhir ada terapi psikoanalisis. Jadi hal utama dari yang dilakukan oleh terapi ini tuh dengan membawa alam bawah sadar si penderita voyeurisme yang berisi pengalaman yang telah menyebabkan gangguan itu bisa terjadi. Jadi secara tidak langsung seorang individu tersebut diajak untuk sembuh secara rasional dan secara emosionalnya. Nah, jadi itu tadi pemaparan saya tentang psikoedukasi gangguan voyeurisme. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.